Oke Sobat Amfibi, pada malam hari kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kersif dari kodok katak endemik, tree frog endemik dari Jawa Barat ya, dan Jawa Tengah. Katak ini sangat populer di kalangan amphibians, ya, Indonesian amphibians sangat populer karena banyak ditemui dan dijumpai di pasaran. Tetapi banyak yang memberitahukan kepada saya bahwa memelihara katak ini sangat sulit ya, karena dia sangat kecil, dan kemungkinan besar biasanya itu hanya bertahan dalam beberapa minggu dan kemudian keeper akan mendapati katak tersebut mati. Oke, kita akan bahas sedikit. Di belakang saya ini adalah tank khusus yang sudah saya siapkan, tingginya 2 meter. Saya gunakan untuk ngebreed ya, katak dari golden tree frog, atau dalam bahasa ilmiahnya saya sebut sebagai Pilotus vitiger. Katak golden atau Pilotus vitiger ini merupakan katak yang aktif, sangat aktif di malam hari ya. Jadi sobat amfibi bisa melihat mereka aktif itu di saat lampu pada enclosure kalian mati. Tetapi tidak seperti itu juga, karena terkadang Pilotus vitiger itu bisa aktif walau lampu itu menyala ya, apalagi menjelang menit-menit ya, sekitar 10 sampai 15 menit sebelum lampu dimatikan. Karena kita tahu dia sudah aktif di malam hari, adalah ide yang baik jika kita menambahkan lampu untuk mensimulasikan cahaya bulan di malam hari. Gunanya itu untuk supaya membantu Pilotus vitiger melihat pakan ya, melihat makanan. Karena di alam dia juga itu ada saya pasang lampu yang berwarna biru. Kalau teman-teman lihat, itu sebenarnya gunanya untuk membantu vitiger bisa melihat di saat gelap. Pilotus vitiger ini juga dapat hidup secara bersama-sama, komunal. Jadi sebaiknya bahkan saya rekomendasi agar teman-teman memelihara Pilotus vitiger dalam vivarium enclosure itu lebih daripada 2 malah ya, sebaiknya lebih daripada 2. 5 adalah jumlah yang sangat baik untuk Pilotus vitiger karena mereka terbiasa hidup bersama. Walaupun nanti ada pembagian kelompok jika kalian memeliharanya dalam jumlah yang sangat besar atau lebih dari 20 ekor. Tanda-tanda bahwa Pilotus vitiger sudah mencapai aklimasi atau sudah settle di dalam vivarium Anda adalah mereka akan berbunyi ya. Mereka akan sangat rajin berbunyi setiap malam, sehingga kalian bahkan bisa mendengarnya dari kamar tidur kalian. Saw beauty in the selflessness of giving, heard sorrow in the songs of 1,000 merchantmen, singing just to fill their emptiness. New wisdom was a choice of the moment, there for you to be now and not just to become. I put myself down just by looking up. I felt love from the caring of a woman. I felt the loss of a fallen child underneath the sun. On the day I woke, so soulless one.
without the fear of pain that may find its way in. And if it did, I'd do the same all again. A witness flow of poetry in the ocean, and right along to my eyes met the lining of the sky, fulfilled enough to never question why. And I showed myself upon my own reflection of a world I'm creating that's affecting everyone. On the day I woke, I saw us all as one. And you yourself, you sang to me these lyrics as if they were written to the beating of my heart. If you can feel its pulse, it's not too late to start. But it's not my place for me to offer lessons or give advice to those who have their own minds. But to share with you the simple things I find. Oh, but still you held this message in your eyes, and I promised to myself I would express it, well, not knowing if I'm capable or if I would respond. On the day I woke, and I saw a song as well. Yang saya rekomendasi ini adalah suhu 25 derajat Celcius. Memang bisa dari suhu 23 sampai 27 maksimal. Dia tidak bisa mencapai 28 karena mungkin katak ini memiliki kulit yang sangat tipis, sehingga ketika panas suhu menjadi naik, mereka akan menjadi sangat rentan. Pertama akan ada perubahan warna kulit yang awalnya menjadi kuning dan menjadi lebih gelap. Itu biasanya karena adanya perubahan environment, ya, baik itu suhu, kelembapan yang secara signifikan yang tidak dia dapati pada masa tangkar atau pada masa dia berada di hutan. Di Frokrum Dunia Nura sudah mengembangkan kata-kata ini, sehingga kata-kata ini jika dijamin dapat kalian pelihara jika mengikuti aturan care sheet dari kami, karena kata-kata ini sudah hidup dan sudah dibiasakan dengan beberapa aturan suhu yang sudah sering kami naik turunkan untuk menaikkan daya tahan tubuh, apalagi mereka ini besar di dalam penangkaran. There for you to be now and not just to become. I put myself down just by looking up. Fell out from the carrying of a war. Felt the loss of a fallen child underneath the sun. On the day I woke, so something fun. Kita bisa mengaktifkan misting, ya, seperti pada contoh video ini. Sebaiknya minimal 2 kali sehari dengan durasi minimum itu 30 detik. Gunanya itu untuk memberikan Pilotus vitiger kelembapan yang baik untuk kulitnya, ya, karena kulitnya sangat butuh kelembapan dan dia juga butuh minum. Tidak seperti reptil, dia tidak minum menggunakan water dish, tapi melalui pori-pori kulitnya untuk menyerap kelembapan. Fulfilled enough to never question why. And I showed myself upon my own reflection
of a world I'm creating that's affecting everywhere. On the day I woke, I saw us all as one. Nanti malam kita akan coba memberi makan, karena satu-satunya yang bisa saya rekomendasikan untuk pakan daripada katak ini hanya lalat buah yang tidak bisa terbang. Seperti ini. Ini lalat buah tak bisa terbang. Satu-satunya makanan yang sangat baik untuk Pileatus vitiger. Nanti saya akan ajarkan bagaimana caranya kita memberi makan Pileatus vitiger, sehingga Pileatus vitiger itu dia bisa dia bisa hidup dengan baik, bahkan dia bisa bertelur ya. Pasti saudara-saudara amphibians senang jika mendapati bahwa amfibi kesayangan kita itu bisa bertelur. In a promise to myself, I would express it. Well, not knowing if I'm capable or if I would respond. On the day I woke, I saw a song as well. Lama nih nggak boleh, tapi karena memang makanannya banyak ya, On the day I woke and saw a song as well. On the day I woke and saw a song as well. On the day I woke and saw a song as well. Kalsiumnya boleh apa aja ya, kemudian saya kasih serbuk kali shake, seperti shaking dia, campur seperti ini, kemudian kita beri makan. Terus di sini. Yang perlu diperhatikan di saat memberi makan Pileatus vitiger adalah, apalagi kalau teman-teman itu memelihara lebih dari 10 ya, biasanya mereka memiliki daerah teritorial tersendiri, mereka berkelompok seperti yang dalam kandang saya ini. Mari kita lihat di sini. Pada kelompok pertama ini saya sebut sebagai koloni bawah ya, mereka banyaknya di bagian bawah sini. Ini ada berapa ekor nih, ada 5 yang terlihat. Kemudian di sini ada koloni atas ya, ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10 ekor. Ada koloni yang atas sebelah kiri. Tuh, mereka menyebar seperti ini. Karena itu kalian harus bisa membagi lalat dengan baik. Ini pertama saya beri makan dulu ke koloni pertama. Pileatus vitiger yang ada di saya ini sudah tidak mungkin melompat lagi keluar karena mereka sudah settle. Jika sudah settle, kalian tidak perlu takut Pileatus vitiger untuk melarikan diri dari ruangan ya, tidak perlu takut. Dan ini kita kasih di sini, ini spot saya. Jadi kalian harus tahu ya spotnya di mana. Perhatikan di mana mereka akan berkoloni jika kalian memelihara lebih dari 10. Nah, seperti ini saya kasih koloni pertama. Nah, ada yang melengket nih di kaki tangan saya nih. Oke, go. Nah, good. Koloni pertama saya sebar. Kemudian saya juga kasih sebagian dikit di sini karena ini ada sedikit. Kadang-kadang Pileatus vitigernya juga suka nongkrong di bagian bawah sebelah kiri. Jadi kita harus menguasai ya gimana pembagian yang terbaik buat memberi makan Pileatus vitiger dalam jumlah koloni yang besar seperti ini. Nah, ini juga ya bagian atas nih. Ya, ini cukup banyak, lihat mereka tuh sudah siap-siap. Nah, kalau sudah posisi siaga seperti ini, kalian walaupun sudah settle, kalian mesti berhati-hati supaya tidak melompat keluar ya, walaupun jarang terjadi. Di saya itu jarang terjadi ya, mereka melompat keluar. Nah,
Saya biasanya kasih di bagian atas juga seperti ini supaya terbagi. Masih kurang lagi nih, mari kita akan tambah. Ini lalat kalian harus siapkan dalam jumlah yang lumayan besar jika kalian memelihara Pileatus vitiger dalam jumlah yang lumayan besar seperti ini. Nah, ini ada beberapa lalat lagi, dan saya tidak hanya memiliki satu kultur lalat saja, saya juga ada beberapa kultur lain. Pileatus vitiger ini bisa terjamin makanannya, kalian harus bagi setiap tempat itu dengan rata, lalu memeliharanya dalam jumlah besar. Nah ini ya, satu-satunya sekali lagi yang saya rekomendasi atas ada yang nempel tuh adalah Pileatus vitiger, adalah lalat buah yang tidak bisa terbang. Saya pasang juga di bagian bawah, dan beberapa lalat ini saya lempar di bagian tengah seperti ini juga. Pileatus vitiger ini sangat kecil, jadi kalian harus berhati-hati. Mereka melompat-lompat ya. Oke. Saw beauty in the selflessness of giving, heard sorrow in the songs of 1,000 merchantmen, singing just to fill their emptiness. New wisdom was a choice. Berikut ini adalah tabel jadwal pemberian makan yang benar untuk diet yang terbaik buat Pileatus vitiger. I put myself down just by looking. Kita akan belajar di sini. Nanti kita lihat di sini bahwa Pileatus vitiger ini adalah katak pohon ya, disebut katak pohon, tetapi sebenarnya bukan katak pohon ya. Lebih saya sebut sebagai katak daun sebetulnya. Karena itu kalian harus bisa memilih tanaman-tanaman yang memiliki daun lebar, karena dia tidak berada di batang pada umumnya, tetapi berada di daun. Ya, bisa teman-teman lihat ada di sini. Di sini, ini adalah Pileatus vitiger yang sedang nongkrong ya. Walaupun ini masih belum malam hari, tapi biasanya kalau mereka menyadari ada keberadaan manusia di sini, mereka akan keluar seperti ini. Tuh. Sesekali kita bisa mendengar bunyi dari Pileatus vitiger ya, mencicit ya seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya. Saya memberikan batang besar memang. Tuh. Itu adalah bunyi dari Pileatus vitiger, itu adalah bunyi daripada female atau betinanya dia, itu adalah calling ya. Calling yang dipergunakan untuk memanggil Pileatus vitiger yang lain untuk bertelur. Nah, di sini lihat. Pileatus vitiger lebih banyak beristirahat di bawah daun-daun. Di dalam sini ada 45 ekor kebetulan yang sudah menghasilkan Pileatus vitiger captive breed pertama di dunia Nura. Nah, mereka sudah bertelur. Kalau diperhatikan di sini saya juga membuat sepertinya privacy place. Di sini ada gelap. Saya sengaja kadang-kadang mereka masuk ke dalam kegelapan itu
Di saat mereka stres, mereka masuk ke dalam kegelapan. Nah, pada tahap final, jika kita berhasil membuat Pilotus V-Tiger teraklimasi dengan baik, ya, gizinya bisa terjamin dengan baik, maka mereka akan bertelur seperti yang terjadi di frog-frog Bumi Anura ini. Ini terlihat bahwa si jantan menjaga telur tersebut, ya, dia tidak akan beranjak sampai telur tersebut menetas. Ini adalah tadpoles Pilotus V-Tiger dalam usia 1 hari. Mereka sudah berwarna kuning sejak dari awal. Kita tahu bahwa dasar tadpoles berwarna kuning. On the day I woke in the soul as when. On the day I woke in the soul as when. Put myself down just by looking up. Felt love from the caring of a woman. Felt the loss of a fallen child underneath the sun. On the day I woke, the soulless one. Yang ini kemudian adalah tadpoles Pilotus V-Tiger yang berusia seminggu. Nah, kita lihat di sini di kandang yang tadi sudah saya tunjukkan kepada teman-teman. Pilotus V-Tiger bahkan bertelur dengan sendirinya. Dan ini tanda-tanda bahwa Pilotus V-Tiger sudah menganggap bahwa enclosure yang kalian sediakan itu adalah aman dan mereka menjadi sangat nyaman bahkan untuk bertelur sekalipun. Fulfilled enough to never question why. And I showed myself upon my own reflection of the world I'm creating. Saudara-saudara, demikianlah care sheet basic care ya untuk kita gimana cara kita nge-keep Pilotus V-Tiger ya sehingga mereka bisa awet. Ini yang di belakang kalian tadi yang sudah saya jelaskan itu Pilotus V-Tiger yang rata-rata masih wild caught, statusnya wild caught atau WC yang saya gunakan di sini sebagai indukan, sehingga mereka masih bisa dikatakan harus kita berjuang dulu ya supaya mereka itu bisa beradaptasi, bisa teraklimasi dengan baik. Ya, mungkin sekian ini dari saya. Salam Sobat Anura. Advice to those who have their own minds. But to share with you the simple things I find. Oh, but still you held this message in your eyes. In a promise to myself I would express it, well, not knowing if I'm capable or if I would respond. On the day I woke, the song is well.